Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wa ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadith kitabullah. Wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para tulab wa talibat, a'azzani Allah wa iyyakum. Pertama, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, terutama nikmat yang paling agung dan yang paling besar, nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat beliau dan orang-orang yang ittiba dengan beliau hingga akhir zaman. Para tulab wa talibat kelas 10 yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang Ustadz banggakan. Pertama, Ustadz ingin sampaikan kepada kalian marhaban bikum, ya. Selamat datang, ahlan wa sahlan, ya. Selamat datang di keluarga besar SMA IT PPTQ Ibnu Abbas Klaten, ya. Dan bagi yang sebelumnya tidak sekolah SMP di sini, ya, selamat datang bergabung di keluarga besar PPTQ Ibnu Abbas Klaten. Ya, selamat datang di lingkungan baru, ya, selamat datang di tempat pembelajaran yang baru, ya. Selamat bertemu dengan teman-teman yang baru dan sebagainya. Perkenalkan, ya, sebelum itu biasa dulu ta'aruf dulu, ya. Nama Ustadz adalah Muhammad Rizky Pradana. Ya, Ustadz di sini insya Allah, ya, akan mengampu 2 mapel untuk kelas 10 dan kelas 11. Ya. Mapel yang pertama adalah fikih dan yang kedua adalah sejarah Islam. Nah, di sini Ustadz akan memberikan muqaddimah dulu, ya, dalam belajar fikih. Insyaallah kedepannya nanti bagi yang akan online, yang tidak datang ke pondok, maka insyaallah akan menyimak pembelajaran, ya, dari via YouTube insyaallah, dari rekaman yang sudah Ustadz rekam. Nah, bagi yang offline, ya, insyaallah kita akan bertemu tatap muka di kelas, ya. Dan memang faktanya lebih enak offline, ya, daripada online. Tapi ala kulli hal yang online pun juga tetap akan mendapatkan materi sama dengan yang offline. Taib santriwati dan santriwan kelas 10 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya, ya, terutama bagi yang belum pernah sama sekali atau belum belajar fikih sama sekali, sekarang kita akan jelaskan dulu apa sih itu fikih. Ma huwal fiqh? Ma huwa al-fiqh? Fikih itu, ya, kalau bahasa syar'inya, kalau secara bahasa artinya al-fahm, ya, al-fahm. Nah, itu secara bahasa. Secara istilah artinya adalah al-ilmu bi ahkami asy-syar'iyyah
Al-muta'alliq al-muta'alliqah bi ahkamil bi af'al al-mukallafin min adillatiha at-tafsiliyah. Nah, baik. Ini fikih secara bahasa artinya adalah faham. Nah, ya, makanya dalam hadis dijelaskan man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan difahamkan dalam agama Islam. Sedangkan menurut istilah, apa itu fikih? Itu adalah ilmu yang membahas tentang hukum-hukum syar'i. Hukum-hukum syar'i yang ada di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kemudian apalagi al-muta'alliqah bi af'alil mukallafin, yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan seorang hamba. Jadi berkaitan dengan af'al atau perbuatan seorang mukallaf atau seorang hamba yang sudah mukallaf. Siapa itu hamba yang mukallaf? Yaitu adalah muslim, baligh, berakal. Nah, diambil dari mana? Min adillatiha at-tafsiliyah, dari dalil-dalil yang bersifat rinci atau tafsil. Ya, ini fikih. Jadi contohnya apa? Masalah fikih. Apa hukumnya memakan daging anjing dan babi dalam Islam? Ya, hukumnya adalah haram. Dalilnya apa? Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini fikih. Ya, apa hukumnya memakan harta riba? Ya, dalilnya hukumnya adalah haram. Dalilnya apa? Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Ya, kemudian apa lagi? Apa hukumnya hukum misalnya apa? Hukum main bola, ya, main sepak bola. Apa hukum sepak bola? Ya, hukumnya adalah mubah. Apa dalilnya? Dalilnya adalah kaidah fikih, yaitu segala sesuatu hukumnya adalah mubah. Al-aslu fil asya, hukum asal sesuatu al-ibahah, yaitu adalah mubah sampai ada dalil yang mengharamkannya, dan begitu seterusnya. Ya, apa hukumnya pacaran? Pacaran hukumnya haram. Ya, dalilnya apa? Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Ya, dia adalah perbuatan yang janganlah mendekati perbuatan zina, karena zina adalah perbuatan fahisyah, perbuatan yang keji. Nah, zikan itu zina, Ustaz. Kalau pacaran kan bukan zina. Pacaran adalah jalan menuju zina. Makanya Allah berfirman, la taqrabu az-zina. Jangan kalian mendekati. Nah, salah satu cara mendekati zina adalah dengan pacaran. Nah, ini hukum-hukum yang tadi kita bahas adalah hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia. Bagaimana hukumnya pacaran itu kan berkaitan dengan perbuatan manusia, pacaran. Bagaimana hukumnya memakan harta riba, itu berkaitan dengan perbuatan hamba atau mukallaf. Bagaimana hukumnya memakan daging anjing dan babi, itu hukumnya adalah berkaitan dengan perbuatan manusia. Apa hukumnya sholat? Sholat wajib. Dalilnya apa? Aqimus shalah wa atuz zakah. Ya, itu perbuatan hukum yang berkaitan tentang perbuatan manusia, dan diambil dari dalil-dalil yang sifatnya tafsil. Nah, ini secara ringkas ya apa itu fikih. Baik para tulab dan thalibat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, secara garis besar pembelajaran fikih itu dibagi menjadi 4 bagian. Secara garis besar pembelajaran fikih itu dibagi menjadi 4 bagian. Nah, yang pertama, fikih itu membahas pertama kali dalam bab fikih. Kalau kita lihat dalam buku-buku fikih yang ada, baik buku fikih yang
sifatnya mutaqaddimin atau yang dahulu atau yang bersifat kontemporer. Nah, pertama fikih itu membahas selalu di awalnya membahas tentang ibadah. Ya. Ibadah, dan di sini termasuk dalamnya adalah toharoh. Kemudian masuk dalamnya sholat, zakat, puasa, dan haji. Nah, yang kedua, pembahasan fikih yang kedua adalah membahas tentang muamalat. Ya, muamalat apa saja? Ya, jual beli, hutang piutang, sewa menyewa, dan lain-lain. Nah, ini fikih bagian kedua. Nah, kemudian fikih bagian ketiga itu membahas tentang fiqhul usrah. Nah, fiqhul usrah ini bahasa gampangnya apa? Nikah. Ya, membahas tentang nikah, kemudian membahas tentang khitbah, ya, membahas tentang tolak, ya, membahas tentang li'an, ya, membahas tentang khulu, ya, membahas tentang khulu dan lain-lain. Jadi intinya fiqhul usrah, fikih keluarga. Nah, taib yang ketiga. Kemudian yang keempat, fikih membahas tentang apa? Al-hudud wal jinayat. Ya. Hudud dan jinayat. Ya. Permasalahan hudud dan jinayat. Ini pembelajaran fikih secara garis besar. Ya, secara garis besar saja. Nah, ya, termasuk dalam ibadah nanti adalah ya misalnya dzabh, penyembelihan, ya, dan yang lain. Taib, inilah bagian pembagian fikih secara garis besar. Nah, untuk kelas 10, ya, untuk kelas 10 kita akan masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu pembahasan muamalat, jual beli, hutang piutang, sewa menyewa, dan teman-temannya. Karena untuk yang sudah belajar dari SMP di BAS ini, mereka ketika SMP dari kelas 1 sampai kelas 3 itu sudah mengambil pembelajaran fikih bagian yang pertama, yaitu ibadah. Ya, kalau tidak salah itu sudah belajar sampai bab haji. Ya, sudah sampai bab haji. Maka ketika naik kelas 10 masuk ke pembahasan setelah ibadah, yaitu muamalat, dan dimulai dari pembahasan jual beli dan seterusnya. Nah, jadi untuk kelas 10 kita membahas tentang muamalat, dan itu dimulai dari Kitabul Buyu' yang halaman 335. Buku yang dipakai adalah buku Al-Wajiz, ya, kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz. Nah, kalau kita dilihat di halaman pertama, nah ini dia bukunya. Nanti insya Allah akan diberikan oleh pondok. Ya, bagi yang offline, gimana belajarnya? Nah, ini ada PDF-nya. Ya, ini ada PDF-nya. Silahkan cari di internet, gratis insya Allah. Nah, ini jadi bukunya Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz, karangan Dr. Abdullah Al-Azim Al-Badawi rahimahullahu taala. Ya, jadi inilah ya yang akan kita bahas. Nah, kita kembali ke sini. Nah, apa saja yang kita bahas dalam bab jual beli? Nah, pertama dalam bab muamalat, pertama jual beli. Jual beli mulai dari pengertian, kemudian bagaimana hukumnya dalam syariat,
kemudian bagaimana rukun-rukun jual beli, bagaimana syarat-syarat jual beli, apa hikmah jual beli, ya, apa saja larangan-larangan dalam jual beli dan lain-lain. Ya, dan lain-lain. Kemudian dalam bab jual beli juga kita akan membahas tentang khiyar. Apa itu khiyar, bagaimana syarat-syarat khiyar, dan bagaimana pembagian atau macam-macam khiyar. Lalu setelah itu masuk membahas bab riba. Jadi riba ini termasuk dalam pembahasan kitab jual beli. Apa itu riba, bagaimana hukum riba, bagaimana macam-macam riba, dan barang-barang apa saja yang termasuk dalam kategori barang riba. Lalu masuk muzara'ah. Ya, muzara'ah, apa itu muzara'ah dan seterusnya. Lalu masuk musaqah dan ihya'ul mawad, kemudian al-ijarah, ya, sewa menyewa. Apa itu ihya'ul mawad? Ya, nanti ya kita akan jelaskan, ya. Kemudian ijarah, sewa menyewa. Kemudian bagaimana itu syarikah? Ya, syarikah itu artinya berserikat, ya, perserikatan. Lalu apa itu mudharabah? Apa itu jual beli salam? Jadi mudharabah ini termasuk akad juga dalam jual beli. Kemudian apa itu qard? Nah, qard itu adalah pinjam meminjam atau hutang piutang. Nah, setelah itu masuk ke rahan. Rahan itu pegadaian. Bagaimana hukum gadai dalam Islam? Apa saja apa dalil-dalil tentang pensyariatan pegadaian atau gadai? Al-hawalah, yaitu pemindahan hutang dari satu orang ke orang lain. Kemudian al-wadi'ah, penitipan. Lalu al-ariyah, pinjam meminjam. Al-ariyah, kalau tadi kan hutang piutang al-qard, kalau ini al-ariyah adalah pinjam meminjam, seperti meminjamkan motor, meminjamkan sepeda, meminjamkan laptop dan sebagainya. Lalu apa itu al-luqatah? Ya, al-luqatah beda dengan al-laqit. Al-luqatah sendiri, al-laqit sendiri, meskipun dari katanya hampir mirip, al-luqatah dan al-laqit, tapi masing-masing mempunyai pengertian sendiri. Setelah itu kita membahas tentang hibah. Hibah itu hadiah. Taib, ya, ini pembahasan tentang hibah. Lalu al-umrah war rukbah. Ya, apa itu al-umrah war rukbah dan yang lainnya. Kemudian al-ghasab, ya, merampas. Kemudian apa itu syuf'ah, apa itu wakalah. Habis syuf'ah kita bahas wakalah. Lalu setelah itu selesai sudah. Ya, jadi dimulai dari babul buyu', kitab jual beli, dan insyaallah diakhiri dengan kitab al-wakalah atau memberikan perwakilan kepada orang lain. Inilah materi yang insyaallah akan kita bahas selama selama 1 tahun. Ya, jadi selama 1 tahun kita fokus belajar fikih muamalah saja. Ya, belajar fikih muamalah saja. Insyaallah kalau 1 tahun, insyaallah kita bisa selesaikan semua materi dalam bab muamalah di buku Al-Wajiz, ya, karangan Dr. Abdullah Al-Badawi, ya, karangan Dr. Al-Badawi, insyaallah. Taib, mungkin cukup sekian dari Ustadz di muqaddimah kali ini, ya. Untuk materi pertama, ya, materi pembelajaran pertama pekan depan kita langsung akan membahas pembahasan kitabul buyu' atau jual beli insyaallah ta'ala. Baik, cukup sekian, semoga sudah mendapatkan gambaran, ya, sudah mendapatkan gambaran apa saja yang akan kita pelajari selama 1 tahun ke depan di kelas 10. Tapi kemudian Ustadz, bagaimana kalau kita nggak bisa bahasa Arab Ustadz? Nah, insya Allah akan Ustadz bantu menerjemahkan. Ya, meskipun tidak semuanya, karena kalau kita terjemahkan semuanya, itu nanti akan susah, ya, akan repot, ya, akan kelamaan, menghabiskan banyak waktu. Atau kalau kalian sendiri mau mencari terjemahan buku ini, ada, ya, cari aja buku di Gramedia atau di toko buku, judulnya Al-Wajiz. Ya, judulnya Al-Wajiz, karangan Dr. Baidawi, ya, Dr. Badawi. Kalau mau cari,
untuk membantu pemahaman, ya, untuk membantu pemahaman, ya. Silakan ya mencari terjemahannya, itu sudah banyak tersedia di toko-toko buku, mau cari online juga bisa, mau datang ke toko buku, bahkan di Gramedia kalau nggak salah juga ada. Ya, karena kalau kita terjemahkan satu persatu itu menghabiskan banyak waktu, takutnya nanti tidak akan menyelesaikan materi kita seluruhnya selama 1 tahun. Baik, para tulab dan thalibat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, cukup sekian dari Ustaz, semoga bermanfaat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.